pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah online pada hari ini. Kita menyanyikan lagu yang terutama di dalam hidup ini. Adik-adik yang di rumah, siap memuji nama Tuhan Yesus? Siap. Laskar Kristus? Siap. Kita menyanyikan lagu Cuit 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 Papa. Cuit 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 Papa. Ya 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 ya. Cuit 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 Papa. Ya 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 ya.
masuk ruang Maha Kudus. Biarlah Tuhan pujian-pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan kami mau duduk diam, kami mau terima firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami. Kami mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Udah
Udah siap dengan firman Tuhan? Yuk siapin ibadah. Kita siapin Alkitab kita, duduk diam dan buka telinganya supaya firman Tuhan selalu didengar dan tertanam di hati kita. Sudah siap? Yuk Alkitabnya sama-sama kita buka di Lukas 15 ayat 11. Pagi hari ini kami mau cerita tentang anak yang hilang. Ada yang pernah tahu cerita tentang anak yang hilang? Pasti pada lupa semua. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 11. Kalau sudah dapat, katakan yes. Yes. Yuk kami bacain ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kembali jubah yang terbaik, pakaian itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkan kembali yang dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepadanya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa si bungsu dia mau meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Dia menyadari dia udah menghambur-hamburkan uangnya, dia udah ngabisin harta kekayaan papahnya. Tapi dia sadar dia mau makan lapar sekali perutnya, tapi dia mau makan ampas dari makanan babi. Tapi babi-babi itu kelaparan dan tidak ada yang memberikan kepadanya. Dia teringat, padahal bapaknya punya harta yang banyak banget. Tapi kenapa dia di sini merasa kelaparan? Dan akhirnya dia pun pulang ke rumahnya. Dan di perjalanan
merasa bingung, apakah ayah mau memaafkanku? Tidak ya. Tapi si bungsu bertekad, dia pulang, dia lari ke rumah papanya, dan papanya merangkul anaknya si bungsu. Nah, dari cerita si bungsu ini kita pengen belajar bahwa setiap orang, bahkan setiap manusia termasuk mama papa, kita, anak sekolah minggu, itu pasti akan selalu berbuat kesalahan. Yang penting kita mau mengakui salah kita mau belajar, kita mau bersungguh-sungguh minta maaf dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Dan di sini kami punya cerita. Ada seorang anak kecil, anaknya berumur 5 tahun, itu namanya Dina. Waktu itu hari Minggu, mamanya Dina memasak masakan sayur asem. Tahu kan sayur asem? Nah, tiba-tiba mamanya ini kekurangan satu bahan masakan, namanya kemiri. Dina, sebelum berangkat sekolah Minggu, tolongin mama ya. Apa mah? Ke warung yang di ujung sana untuk beli kemiri. Iya mah, dikasih uang 5.000. Setelah ke warung, di warung Dina bingung. Tadi disuruh mama beli apa ya? Aduh, Dina lupa. Terus ditanya sama penjaga warung, Dina mau beli apa? Aku lupa, tadi mama suruh aku beli. Beli apa? Bahan makanan. Bahan makanannya ada banyak macam. Ada kemiri, ketumbar, laos, kacang panjang, kacang tanah, yang mana? Dan si Dina ingat-ingat depannya itu ke. Nah, dia berpikir, sudahlah, aku belikan saja ketumbar. Ya sudah bu, aku mau beli ketumbar ya 2. Nah, setelah pulang, Ma ini mah. Nah, si mamanya bingung. Tapi mamanya tidak memarahinya. Tapi mamanya mematikan kompornya dan kembali ke warung dan bilang, Dina, tadi salah beli. Yang harus dibeli adalah kemiri, bukan ketumbar. Nah, setelah ditukar, penjualnya boleh ditukar. Nah, setelah ditukar, kembali lagi ke rumah dan Dina dinasehati sama mamanya. Dan Dina bilang, maaf ya Ma, tadi aku salah beli. Terus mama tidak memarahi Dina. Tapi mama bilang, iya, lain kali harus lebih teliti lagi ya. Iya Ma. Nah, Dina berpikir, kok mama gak marahin aku ya? Padahal kan aku salah beli. Harusnya tadi masakannya cepat selesai. Dan mama memberitahukan bahwa kalau kita mau jujur, kita mau mengakui salah kita tidak akan mendapat marahan. Tapi kita mendapat belas kasihan. Sama seperti si bungsu tadi yang mendapat belas kasihan dari seorang ayahnya. Meskipun dia udah menghambur-hamburkan harta kekayaan orang tuanya dan dia jatuh miskin, tapi ayahnya mau merangkulnya lagi. Nah, dari sini kita mau belajar, sama-sama belajar, entah itu orang tua, anak kecil, dengan kita meminta maaf dan dengan kita mengakui kesalahan kita adalah jadi anak-anak Tuhan yang keren. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk mengakui kesalahan. Oke, kita harus belajar ya. Diingat-ingat. Yang ini ada ayat hafalannya. Cerita ini kami tutup dengan ayat hafalan. Semoga cerita ini dapat diingat-ingat ketika kalian dewasa, meskipun kalian masih kecil saat ini, tapi kalian harus tanamkan di diri kalian bahwa mengakui kesalahan itu tidak membuat kita malu dan tidak membuat kita menjadi pelanggaran-pelanggaran yang harus dimarahin mama, tapi mama akan merasa kita dipeluknya dan dikasihan. Yuk kita buka ayat hafalan kita di Lukas 15 ayat 32. Kak Bibi bacain ya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun kita banyak ngelakuin dosa, ngelakuin pelanggaran, tapi kita tetap dipeluk dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus
kami kecil Tuhan, kami ingin Tuhan belajar untuk mengakui setiap kesalahan Bapa. Meskipun Tuhan, kesalahan itu mungkin terasa berat, karena kita tidak ingin orang lain mengetahui kesalahan kita, tapi kami mau belajar Tuhan untuk selalu taat akan firman-Mu Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk mama papa kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan kiranya Bapa Kau buat berhasil Tuhan. Dan Tuhan, jaga pelihara kesehatan mereka Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus Tuhan kesehatan mereka. Mungkin di luar sana banyak virus-virus Tuhan, tapi kami yakin dan percaya di dalam Engkau selalu ada keselamatan, kesehatan yang luar biasa. Engkau yang menjagai Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan juga Tuhan sekolah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekolah kami kadang online, kadang offline, tapi kami percaya Tuhan, kepintaran, keberhasilan semua ada di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kepintaran itu selalu ada bersama-sama kami ketika kami selalu dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.